Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah pelabuhan perikanan saya akan menjelaskan tentang pendataan dan transportasi ikan hasil tangkapannya yang ada di pelabuhan perikanan. Pendataan ini sudah diatur dalam perundang-undangan di tercantum di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, terus Permen KP Nomor 8 Tahun 2012 dan lain sebagainya. Intinya, saya ingin menunjukkan bahwa ikan yang didaratkan di suatu pelabuhan atau ikan yang ditangkap oleh seseorang itu harus didata, dicatat, gitu, supaya nanti eh, digunakan untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan perikanan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memberikan dulu pengertian dasarnya ya. Pendataan itu berasal dari kata data. Data itu udah bersifat jamak, artinya udah banyak. Kalau dia tunggal itu datum. Maka suatu kesalahan jika teman-teman semua mengatakan data-data gitu ya. Meskipun ada banyak data, nah kita nggak perlu bilang data-data, tapi cukup data karena itu udah jamak. Tetapi ketika data, ya, informasi itu hanya ada satu saja, maka kita bisa menyebutnya sebagai datum, bukan data. Seperti itu. Tujuannya apa pendataan ini? Yaitu mendapatkan data hasil tangkapan yang tepat dan akurat. Jadi kata kuncinya tepat dan akurat. Bagaimana memperoleh data yang tepat dan data yang akurat sehingga data hasil tangkapan yang diperoleh dapat digunakan sesuai dengan keperluan atau tujuan penggunaannya. Nah, tadi dibilang bahwa data itu harus tepat dan akurat. Tepat itu apa? Tepat itu jenis datanya, sumber datanya itu harus tepat. Terus akurat itu terkait dengan apa? Yaitu cara pengambilan, apakah dia mewakili populasi atau tidak. Karena ini adalah pendataan, maka secara otomatis harus bisa mewakili populasi data. Sumber data itu ada di mana saja? Sumber data itu ada yang pertama di TPI-TPI di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan. Disitulah dia sumber data paling utama gitu. Karena pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan merupakan pusat adanya ikan yang ditangkap oleh nelayan. Semuanya itu pasti larinya ke dermaga atau ke pelabuhan, ke TPI gitu ya. Nah, yang kedua di tempat konsentrasi nelayan di beberapa wilayah yang mungkin secara fasilitas pelabuhannya tidak begitu bagus, maka nelayan-nelayan lebih memilih mendaratkan ikannya di dermaga yang ada di depan rumahnya dia. Gitu. Itu yang akhirnya kemudian menjadikan tempat konsentrasi nelayan sebagai sumber data yang paling akurat. Salah satu sumber data yang direkomendasikan atau paling akurat ya. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan penangkapan yang memiliki dermaga sendiri. Nah, ini seperti di Karanganyar itu untuk penangkapan rajungan gitu ya. Nah, mereka memiliki dermaga sendiri itu. Kalau di luar negeri itu banyak sekali seperti di Riau, di Batam, di Bangka Belitung, hampir semua kapal yang dimiliki oleh perusahaan itu mendaratkan ikannya di depan perusahaan itu, gitu. Langsung masuk ke cold storage, langsung masuk ke pendingin, langsung dibersihkan, dimasukkan ke dalam pendingin. Gitu. Nah, yang keempat itu tempat-tempat penjualan ilegal di tengah laut. Nah itu banyak sekali ya. Jadi sebetulnya nelayan yang menangkap ikan itu berkewajiban menangkap, lalu kemudian dia mendaratkan ikannya di pelabuhan untuk kemudian didata. Setelah itu silahkan dijual melalui TPI. Sudah disediakan gitu di TPI. Akan tetapi banyak sekali terdapat beberapa nelayan yang berpikir karena palkanya penuh dia jual aja, atau mungkin
ada yang lewat ya kapal baik itu dari luar ataupun sesama Indonesia, ada yang lewat terus ternyata hasil tangkapannya kurang, nah dia beli itu bisa aja dia beli. Itu sebenarnya nggak boleh karena apa? Itu menyebabkan kenapa disebut penjualan ilegal di tengah laut karena eh, akhirnya jadi tidak tercatat baik itu secara keseluruhan ikan yang ada di apa ikan yang ada di kapal itu atau akhirnya menyebabkan eh, ada perbedaan data antara ikan yang ditangkap dan ikan yang tidak apa ya yang dijual itu akhirnya tidak terdata, itu dianggap tidak tertangkap gitu. Nah, itu bahaya itu. Menyebabkan nanti data-data bukan data-data, menyebabkan data untuk analisis seperti misalnya MSY itu menjadi tidak akurat. Yang kelima, dermaga khusus perikanan pada pelabuhan niaga. Nah ini ada di situ terkadang ya di bandar udara. Lalu kalau kita perhatikan pergerakan data hasil tangkapan, kita bisa memperoleh data di tempat-tempat tersebut. Ada di TPI, Pelabuhan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, seperti itu ya. Nah, di sini dia kita bisa ngambil data. Bagaimana kondisi pendataan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan saat ini? Pendataan di pelabuhan perikanan itu masih berdasarkan ikan-ikan yang didaratkan di pelabuhan, gitu. Dengan sesekali melakukan estimasi atau mendata juga, tapi tidak tidak terlalu ini ya, tidak disaksikan dengan mata. Dia terkadang enumerator itu nama lain dari pencatat, dia mengirimkan formulir yang harus diisi oleh nelayan-nelayan yang tidak mendaratkan ikan di pelabuhan. Dia kirimkan tuh formulirnya untuk diisi. Misalnya hari ini dapat berapa, terus besok dapat berapa. Nanti secara berkala akan diambil. Nah, tempat pendaratan ikan di pelabuhan perikanan setelah nelayan atau tempat konsentrasi nelayan sebagai lokasi pendaratan ikan itu tersebar luas di sepanjang pantai di Indonesia dengan jenis ikan yang sangat bervariasi, jumlah dan harga masing-masing dari ikan itu juga sulit diperoleh di lapangan. Terkadang harga ikan juga hanya diestimasi itu berdasarkan harga sebelumnya. Kemudian petugas pendataan juga terbatas gitu. Eh, di suatu pelabuhan besar di Jakarta saja di PPS Nizam Zahman pendata itu di lapangan paling ada 2-3 orang, sedangkan di saat bersamaan bisa lebih dari satu kapal yang mendarat itu yang melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan, sehingga ini akan menyulitkan bagi enumerator untuk mencatat data gitu. Yang keempat, kepatuhan nelayan dan pengusaha di bidang perikanan dalam menyampaikan data yang akurat masih kurang. Beberapa nelayan menganggap bahwa informasi ikan hasil tangkapan yang dia tangkap itu menjadi sangat berharga, tidak bisa disebarluaskan begitu saja. Keberadaan logbook juga menjadi sumir ya, menjadi tidak terlalu berdampak apa-apa akhirnya. Kalau memang saling percaya satu sama lain bahwa kita meyakini nelayan juga berperilaku jujur dan lain sebagainya, maka ketika dilakukan penimbangan seperti sekarang ya, ada timbangan online, ada logbook, nggak perlu lagi divalidasi sebetulnya karena sudah pasti dilaporkan. Tetapi karena tidak ada saling kepercayaan ya satu sama lain, mungkin karena peristiwa masa lalu di mana kepatuhan nelayan dan pengusaha di bidang perikanan juga tidak begitu baik, yang menyebabkan akhirnya pihak pemerintah melakukan itu validasi data, sehingga data yang masuk misalnya di bulan Maret itu baru bisa kita akses 3-4 bulan kemudian gitu ya, hanya untuk 1 bulan. Bahkan data dalam 1 tahun itu bisa diakses 2 tahun berikutnya atau 1 tahun berikutnya. Tahun 2022 nih kita bisa mengakses data tahun 2020.
kalau kita memperoleh data tahun 2021 itu sangat luar biasa sekali bagusnya gitu ya. Tetapi kepatuhan nelayan dan pengusaha juga tidak bisa kita salahkan sepenuhnya ke mereka. Terkadang data yang diberikan kepada nelayan dari nelayan pengusaha kepada pemerintah pun tidak ada timbal baliknya gitu. Alangkah baiknya jika kemudian dari apa data dari nelayan maupun pengusaha itu kemudian kembali lagi kepada nelayan maupun pengusaha dalam bentuk yang berbeda. Misalnya seperti ini, nelayan mengisi logbook, mencatat dia dapat ikan di mana, di titik mana, ordinatnya dicatat gitu ya dengan akurat. Lalu kemudian diserahkan kepada pemerintah, maka pemerintah wajib membuat misalnya peta daerah penangkapan ikan yang dipublikasikan di pelabuhan-pelabuhan. Sehingga nelayan ketika dia akan melaut cukup melihat data yang sudah diberikan sama dia gitu. Sehingga mengurangi sifat berburu yang berlaku di nelayan saat-saat ini. Lalu belum semua ikan didaratkan di tempat pendaratan ikan yang telah ditentukan dengan alasan yang sangat banyak sekali nelayan-nelayan itu tidak mendaratkan ikan di tempat pelabuhan, gitu, di tempat yang sudah ditentukan. Format data antar sumber data dengan kebutuhan data berbeda-beda. Sulit mendapatkan data yang up to date. Pelaporan dan kompilasi data masih manual, masih terjadi di mana-mana ya. Pelabuhan perikanan dapat berperan penting sebetulnya dalam hal ini. Dan strategis dalam mendukung program industrialisasi perikanan tangkap yang sekarang sedang dicanangkan juga. Begitu juga dengan perikanan terukur, dengan keberadaan TPI, berfungsinya TPI, tertariknya nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya di TPI, itu bisa mengurangi kerja pihak pelabuhan untuk mencatat. Karena nelayan akan dengan sukarela datang ke TPI, menjual ikan hasil tangkapannya di situ, yang secara otomatis akan ditimbang di situ. Akan mempermudah itu. Nah, ini adalah jenis data ikan hasil tangkapan yang mesti ada di informasi ya. Ada yang utama, ada tambahan. Utamanya itu adalah tentang berat hasil tangkapan. Ikan ditimbang itu sudah pasti. Kita catat jenisnya apa. Kita ukur panjang, lebar, dan lingkar. Nah, ini jarang ada gitu. Kita jarang sekali atau mungkin nggak pernah kita memperoleh informasi ikan yang didaratkan di satu pelabuhan itu ukuran berapa. Kita hanya tahu jenis dan beratnya saja. Sedangkan ukuran itu sangat jarang sekali. Padahal pihak investor atau pihak industri memerlukan informasi ini. Kan kalau kita mau ada misalnya saya ya punya pabrik ikan kaleng, terus saya pengen dapat ikan sarden dengan ukuran tertentu gitu karena sesuai dengan kaleng yang diproduksi di perusahaan saya misalnya. Pas datang ke pelabuhan ternyata si ikannya lebih besar daripada kaleng yang saya buat. Nah itu merugikan gitu ya, nggak bisa, harus sesuai dengan kebutuhan industri misalnya. Nah informasi ini nggak ada sehingga menyulitkan juga bagi industri untuk melakukan investasi di pelabuhan itu. Dia harus terjun ke lapangan, melakukan survei, cocok atau tidak ikan hasil tangkapan yang digunakan di pelabuhan itu sesuai dengan industrinya atau enggak. Nah, kayak gitu akhirnya. Termasuk jumlah ekornya ada berapa dalam 1 kilo, kayak gitu. Kualifikasi mutunya bagaimana? Ini nggak ada tuh keterangan kayak gitu. Terus kapan ditangkapnya, pendaratannya kapan, itu nggak ada informasi itu. Di cold storage aja informasi tentang ini nggak ada gitu. Kapan misalnya dia hanya ada informasi bahwa ikan ini masuk pada tanggal sekian, nggak ada misalnya ditangkapnya kapan lah. Terus cara penanganannya itu harus ditulis, misalnya ikan didaratkan, ikan tongkol didaratkan sudah melalui penanganan misalnya di es saja, atau sudah di es dipotong kepalanya, jeroannya diambil, ekornya dipotong misalnya. Nah itu harus juga dikasih keterangan seperti itu. Jangan sampai ada beberapa juga investor yang memang menginginkan ikan itu clean, jadi tinggal daging saja bersih. Dia nggak perlu melakukan penanganan seperti potong kepala, pembersihan jeroan,
pemotongan ekor, nggak perlu dilakukan sama perusahaan misalnya. Nah, pendistribusian hasil tangkapannya juga tidak diketahui kemana saja. Dia ikan itu seolah-olah yang dicatat adalah ikan yang datang ke pelabuhan, ikan yang tiba-tiba dikirim keluar kota nggak diketahui. Padahal ketika satu pelabuhan itu mempunyai informasi itu, dia bisa memiliki daya tawar bahwa pelabuhan dia ikan hasil tangkapannya dikirim sampai ke luar negeri misalnya, dikirim ke luar kota misalnya, ke pelabuhan besar. Nah, itu penting untuk informasi bagi halayak ramai. Lalu kemudian ada data tambahan, yaitu terdiri dari unit penangkapan yang digunakan dan lokasi ikan tertangkapnya di mana. Ini semua sebetulnya ada di dalam logbook ya, harusnya tercatat di dalam logbook. Ini adalah pengumpulan data hasil tangkapan di Indonesia. Kalau di instansi pengumpul data lokal dan nasional itu ada DJPT, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Kelautan, pihak pengelola pelabuhan, Pangkalan Pendaratan Ikan, atau tempat pelelangan ikan ya. Ada bagian statistik, sedatik di pelabuhan perikanan, PIPP di pelabuhan perikanan, Syah Bandar untuk logbooknya, dan BPS. Ini adalah instansi data lokal dan nasional. Kalau internasional itu ada FAO. Mereka terkadang melakukan sampling ya, melakukan sampling pergi ke pelabuhan-pelabuhan tertentu di berbagai negara untuk mengecek keakuratan datanya. Nah, sekarang pendataan di pelabuhan perikanan ini dilakukan oleh bagian statistik perikanan pelabuhan perikanan. Mencatat di TPI, di dermaga, sambana, dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang dilakukan. Pendataan di pelabuhan perikanan dan oleh pengelola TPI. Sebetulnya pengelolaan TPI ini sangat strategis sekali keberadaannya untuk pendataan. Akan tetapi karena ketidakmampuan pengelola untuk mengelola pelelangan, lalu juga terkadang meskipun dia dipegang oleh dinas atau koperasi juga karena pengelolaan di dalam koperasinya tidak begitu baik, sehingga pelelangan ikan itu tidak memberikan dampak. Bahkan di Karangantuk, informasi yang diperoleh, pelelangan itu bukan meningkatkan harga di sisi nelayan, tetapi justru menjatuhkan harga ikan di sisi nelayan. Harga ikannya menjadi lebih murah melalui pelelangan. Kan aneh ya. Sedangkan konsep pelelangan itu harganya harus semakin naik. Nah, ini beberapa syarat atau teknis bagaimana pengelolaan pelelangan di TPI gitu ya. Di TPI karena beberapa hal sehingga dia mewajibkan pengecekan mutu, pengecekan berat dan lain sebagainya. Jenis ikan itu wajib ada. Maka pihak TPI lah sebagai pihak pertama yang melakukan pemeriksaan jenis ikan, menimbang berat ikan, mengukur ukuran ikan, menilai mutu dan lain sebagainya. Untuk kalian sangat sulit sekali untuk melihat, mengetahui bagaimana proses pelelangan ya. Karena zaman sekarang di pelabuhan-pelabuhan itu jarang sekali diadakan pelelangan. Bagaimana dengan PIPP? Nah, penyajian datanya melalui internet secara online. Ada peramalan daerah penangkapan ikan, ada informasi cuaca di laut. Nah, sistem pendataannya seperti ini ya. Data itu disimpan, kemudian dianalisis, diolah, kemudian masuk ke data progres yang ada di berkaitan dengan fasilitas, pembangunan, operasional, kemudian disajikan. PIPP ini bisa kalian akses di pipp.djpt.kkp.go.id. Saya dengan dosen saya dulu ya diajak oleh dosen saya untuk membangun PIPP itu. Nah, ini adalah pusat informasi pelabuhan perikanan. Meskipun demikian di dalamnya ada informasi-informasi juga tentang data perikanan yang didarahkan di suatu pelabuhan. Tujuannya untuk mengetahui hasil produksi ikan yang diperoleh dari kapal, mendukung implementasi industrialisasi sehingga mampu menyediakan informasi pelabuhan perikanan yang akurat dan reliable.
membantu menyediakan data dan memantau pemanfaatan izin usaha penangkapan ikan. Nah, itu bisa sebetulnya. Secara konsep udah bagus. Data yang dilaporkan apa saja, data umum pelabuhan perikanan, kapal, gitu ya, semuanya dimasukkan, data PNBP-nya juga, gitu. Data lahan untuk investasi, gitu. Rincian SHTI, semuanya masuk di PIPP. Coba sesekali kalian aksesnya tuh PIPP itu ada di websitenya. Akan tetapi permasalahannya belum semua pelabuhan perikanan mengirimkan laporan operasional dan pembangunan ke DJPT sehingga tidak tercantum tuh di dalam PIPP berapa pelabuhan. Belum tersosialisasikannya data pendaratan ikan, terus tidak terekap, terus terbatasnya SDM di lokasi yang mampu menjadi operator PIPP gitu ya. Nah, belum semua pelabuhan perikanan menggunakan sistem informasi entry data. Apalagi sekarang ada juga timbangan online yang menyebabkan akhirnya terjadi double input juga di PIPP, terus timbangan online juga input langsung ke pusat. Nah ini Sidatik ya, untuk publikasi data melalui Sidatik, statistik sistem informasi, diseminasi data dan statistik kelautan dan perikanan. Nah ini bisa kalian unduh untuk berbagai macam data perikanan dan kelautan. Tampilan PIPP keren kan, tampilan PIPP kita bisa lihat profil pelabuhan, produksi dan harga di setiap pelabuhan, SHTI-nya bagaimana, logbook. Titik-titik ini adalah menunjukkan pelabuhan yang tersebar di Indonesia, ada 886 pelabuhan. Bagaimana keakuratan data produksi hasil tangkapan? Nah, ini penting sekali sebetulnya kita melihat tidak hanya mendata tapi juga melihat keakuratan data ya. Analisis keilmiahan dengan tingkat keilmiahan yang tinggi seperti pada penelitian perikanan, lalu kemudian pentingnya keakuratan data juga hasilnya nanti digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan sehingga nggak salah gitu kalau datanya akurat. Dinyatakan misalnya pelabuhan ini sudah overload sehingga diperlukan penambahan kapasitas, padahal secara pencatatan maupun perhitungan data hasil tangkapan tidak begitu akurat, ada kesalahan di situ, sehingga uang sudah keluar banyak, terus juga sudah dibangun dan ternyata kegiatan aktivitas pelabuhan perikanan ini tidak terlalu berkembang atau tidak berubah gitu ya, seperti itu. Itu ya pentingnya keakuratan data. Sumber-sumber terjadinya penyimpangan data, misalnya terjadi kesalahan dalam penentuan strategi pendataan hasil tangkapan, terjadi pada tingkat perencanaan. Misalnya perencanaan mengambil hasil tangkapan di suatu TPI melalui catatan pihak TPI, terjadi kesalahan, misalnya kesalahan tidak memprediksi bahwa ikan-ikan yang dijual atau yang didaratkan itu sebelumnya udah dijual di tengah laut dan lain sebagainya, sudah transit misalnya, itu tidak diperhitungkan. Kesalahan lainnya penentuan strategi pendataan, artinya sudah terjadi pada tingkat perencanaan pengambilan data. Bisa saja akhirnya ikan yang sudah data ikan yang sudah diperoleh itu dianalisis, divalidasi, ternyata bisa mengecil, bisa membesar untuk kepentingan lainnya, misalnya kepentingan politis, kepentingan proyek, kepentingan jabatan dan sebagainya. Terus penyimpangan data juga bisa terjadi pada tingkat pelaksanaan, misalnya ketika proses sampling tidak memenuhi kaidah yang berlaku sehingga tidak mewakili populasi. Terus pengambilan data beratnya untuk satu jenis ikan yang didaratkan yang seharusnya menggunakan satu jenis timbangan seringkali menggunakan timbangan yang berbeda sehingga tidak memiliki kesamaan beratnya tuh. Nah ini juga nggak boleh. Kalau misalnya timbangan online harus dicek berapa tingkat akurasinya. Kalau nggak dicek ya bisa berubah-berubah nanti beratnya.
Nah, itu nggak boleh. Kalau kita mengukur dengan satu jenis timbangan ya harus pakai itu. Jangan sampai berubah. Terus penyimpangan data baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan dapat diakibatkan oleh kelemahan kemampuan dari si SDM-nya. Dia tidak mengetahui misalnya, tidak terlatih, bisa aja. Lalu kelemahan prasarana dan sarana pendukung. Gitu. Sistem yang sekarang justru mempersulit, kalau saya lihat itu, mempersulit bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pencatatan data. Kebijakan tidak terlalu mendukung untuk mereka. Alangkah baiknya misalnya nelayan itu diwajibkan mendaratkan ikan sewaktu kapan pada jam tertentu saja dan harus di TPI apapun kondisinya. Jangan sampai kemudian karena alasan satu dua hal pelabuhan tidak bisa mengendalikan nelayan-nelayan untuk mendaratkan di satu tempat pada waktu tertentu. Bayangkan kalau misalnya ada nelayan mendaratkan jam 9 malam atau jam 8 malam gitu ya, itu akan menyulitkan, nggak tercatat tuh data ikannya itu. Ikannya apa juga kita nggak tahu kan, jangan-jangan ada selundupan, itu yang berbahaya. Di Pati selama saya menjadi mahasiswa dulu, kapal-kapal itu meskipun datang jam 2 pagi, jam 3 pagi, dia akan standby, tidak melakukan kegiatan pembongkaran meskipun bisa melakukan pembongkaran sebetulnya. Akan tetapi di sana mereka menahan itu. Kenapa? Karena pihak pelabuhan memberikan tawaran yang sangat menarik. Kalau kalian melakukan pembongkaran sesuai dengan yang diberlakukan oleh pihak pelabuhan, maka kami menempatkan memberikan seperti misalnya media pemasaran gitu ya, mengundang investor atau pembeli untuk membeli ke tempat pelabuhan itu di TPI gitu. Harganya bisa lebih meningkat. Itu yang ditawarkan sehingga nelayan-nelayan itu rela untuk standby menyalakan terus mesinnya supaya ikannya tetap bagus dari jam 2 sampai jam 5. Nah, jam 5 itu langsung bongkar semua. Langsung dicatat ikannya dari mana, apa jenisnya, kapalnya siapa, dicatat. Nah, baru setelah itu 1 jam kemudian dilakukan pelelangan ikan. Ya, hal-hal seperti itu yang seharusnya dilakukan gitu, oleh pihak pelabuhan. Yang terkadang karena satu dua hal eh, pelabuhan mengizinkan nelayan untuk mendaratkan di depan rumahnya, karena satu dua hal nelayan akhirnya mengizinkan ikan itu didaratkan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga akhirnya pekerja atau SDM pun yang bagian pencatat itu tidak sempat melakukan pencatatan. Nggak mungkin kan dia standby pencatat itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, kasihan. Buat aturan yang memang memungkinkan pencatatan itu menjadi lebih baik. Nah, setelah dicatat ikan itu pasti ditransportasikan, dikirim, diangkut gitu ya, untuk dijual, untuk proses penjualan ataupun dia membeli itu pasti diangkut itu dari satu titik ke titik lain. Bahkan pengangkutan paling sederhana itu adalah ketika proses penangkapan lalu kemudian didaratkan di dermaga itu distribusi, transportasi itu dari kapal ke TPI. Itu secara singkat gitu di situ ya. Mengapa hasil tangkapan perlu didistribusikan? Karena ikan itu bersifat cepat busuk, perishable, cepat rusak, sehingga perlu cepat sampai ke konsumen. Untuk mendapatkan nilai ekonomi juga. Nilai ekonomi ketika ikan didaratkan dengan ikan yang sudah lama didaratkan, yang istilahnya sudah mati berkali-kali, itu kan memiliki nilai ekonomi yang berbeda ya. Nah, itu perlu diatur. Dan permasalahan selama distribusinya akses antar wilayah, itu ya susah ya. Produksi penangkapan ikan yang tinggi tidak memberi nilai tambah yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Karena proses penyimpanan yang tidak begitu bagus, cold storage dan lain sebagainya. Terus juga kita nggak tahu bagaimana apa
proses pemasarannya seperti itu tidak diatur. Pada musim-musim ikan di mana ikan melimpah, hasil tangkapan dibiarkan begitu saja, terkadang sampai membusuk. Eh, Akibat pasar lokal yang tidak mampu menyerap, sehingga perlu didistribusikan. Industri pengolahan ikan kekurangan bahan baku. Nah, ada permasalahan sebetulnya dalam proses distribusi atau logistik ini. Informasi tentang ketersediaan ikan di berbagai wilayah tidak diketahui oleh para investor. Mereka harus turun ke lapangan, harus mengecek terlebih dahulu. Tidak bisa dicek melalui jarak jauh, itu nggak bisa. Begitu juga nelayan, mereka bingung jual ikan ke siapa ya. Akhirnya dijual ke tengkulak aja ke seperti biasa. Akibatnya tidak ketemu tuh, ikan dapat banyak tapi tidak terserap oleh industri. Jadi kalau kita lihat transportasinya, pengertiannya transportasi itu adalah rangkaian kegiatan untuk memindahkan barang atau mengangkut barang dari produsen sampai ke konsumen melalui berbagai macam moda. Tujuannya untuk mendistribusikan barang, mempertinggi keuntungan karena ikan misalnya di daratnya di kota yang banyak ikan, ya pasti harganya murah. Kalau pengen harganya lebih mahal, ya dikirimlah keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Nah, itu mempertinggi keuntungan transportasi itu, meminimumkan keuntungan itu misalnya meminimumkan biaya pemindahan barangnya ya, meminimumkan biaya pemasaran, terus meninggikan kualitas itu transportasi. Transportasi di pelabuhan perikanan itu mulai dari Palka sampai ke TPI, sedangkan di luar area pelabuhan perikanan mulai dari TPI sampai ke konsumen. Meskipun misalnya di pelabuhan perikanan ini pemindahannya atau transportasi ikannya pendek, jangan diremehkan juga. Mereka atau nelayan ini harus diajarkan bukan diajarkan seolah-olah menggurui ya, tetapi diberikan informasi bahwa bagaimanapun juga penanganan ikan di sana itu harus baik. Nggak boleh misalnya ikan itu terkena sinar matahari langsung yang terik sekali karena nanti bisa mempercepat pertumbuhan bakteri sehingga mutu ikan menjadi turun misalnya. Itu juga harus diperhatikan ya. Transportasi ikan hasil tangkapan ke hinterland merupakan hal penting yang harus dilakukan agar ikan tetap dalam kualitas yang baik sampainya di konsumen akhir. Penelitian tahun 2016 menyatakan bahwa ikan itu ketika sampai ke konsumen terjadi loss protein, loss mutu itu sebesar hampir 60%. Bayangkan itu, loss mutunya 60%. Karena diakibatkan oleh penanganan selama transportasi yang tidak begitu baik. Mulai dari Palka sampai ke TPI pun harus menggunakan tempat yang tidak bisa merusak ikan, yang tidak merusak ikan gitu ya. Dilarang menggunakan ganco, terus juga dibanting-banting, wadah yang bersih harus dicuci secara berkala, TPI-nya juga tidak menggenang gitu. Begitu juga ketika dikirim ke konsumen, kalau dia jaraknya jauh ya harus pakai pendingin, kalau cukup pakai es, perbandingan es dengan ikannya juga harus baik dan jenis esnya pun kalau bisa curah, dengan es yang masih keras. Penurunan kualitas ikan selama transportasi, ini selama distribusi ya, pada proses penangkapan juga penting. Karena ini awal mula bagaimana ikan hasil tangkapan itu memiliki mutu yang baik ketika proses ditangkap, ditangani dengan baik, langsung ditangani, keluarin jeroannya, kepalanya dibuang, dan lain sebagainya. Sehingga nanti ikannya juga ketika didaratkan memiliki mutu yang baik. Gitu. Ketika proses pendaratan menggunakan alat yang baik, peralatan yang bersih juga akan mempengaruhi itu. Selama di TPI, gitu ya, TPI-nya bersih, terus selama proses distribusinya dengan cara yang baik, gitu ya, dengan menggunakan rantai dingin, nah itu juga berpengaruh. Pada saat proses transportasi hasil tangkapan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama tersedianya bahan dan alat pendingin, seperti mobil box, gerobak dorong, yang terdapat esnya di dalam, ada kontainer yang dilengkapi dengan cold storage dan lain-lain.
tingkat higienitas wadah yang digunakan ini sering diabaikan ya. Kita hanya asal cuci aja, jangan pakai sabun atau air panas ya, supaya tercipta wadah yang higienis. Jenis alat transportasi juga perlu diperhatikan, misalnya gerobak dorong, motor, sepeda, beca, ini juga perlu diperhatikan. Kalau jaraknya jauh ya jangan pakai motor gitu ya. Kalau jaraknya jauh banget sampai ke Jakarta, bisa rusak ikan. Terus selama penyinaran matahari, terus bagaimana kondisi ikan ketika pertama ditangkap sampai kemudian dijual sampai ke konsumen. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.